Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi bersyukur karena Tuhan baik buat kita sekalian. Hari ini kita boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Dan kesempatan hari ini kita juga diberikan anugerah untuk kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Kita dibentuk oleh firman Tuhan untuk kita semakin hari semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam sukacita daripada Tuhan. Dan kiranya saya juga berdoa Tuhan tetap memberikan kepada Bapak Ibu Saudara semua kesabaran untuk melalui hari-hari yang sulit yang saat ini kita hadapi. Baik itu terkait dengan pandemi yang berkepanjangan maupun berita-berita yang mengabarkan bahwa kita sedang menghadapi resesi atau menuju kepada resesi. Tetapi biarlah sukacita Allah tetap terpelihara dalam kehidupan kita dan kita tidak menjadi takut dan khawatir dengan berita-berita yang ada karena pengharapan kita jelas yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus segala sesuatunya dapat kita tanggung. Puji nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga hari ini kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur diberikan kesempatan untuk kami boleh kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu boleh mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh benar-benar menjadi kekuatan bagi kami di tengah kami menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan yang kami hadapi pada waktu-waktu ini. Baik menghadapi pandemi, baik menghadapi kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan menopang kami melalui firman-Mu, Tuhan menguatkan iman dan percaya kami untuk kami semakin bergantung kepada Tuhan. Berkati kami semua supaya tidak sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini akan bersama-sama kita ambil di dalam 1 Korintus pasal 8. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin firman Tuhan. Teks ini berbicara bahwa orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema dikenal oleh Allah. Dikenal oleh orang besar atau orang yang memiliki kedudukan, pangkat yang tinggi, atau oleh pejabat-pejabat telah membuat sebuah prestisius tersendiri yang menyenangkan bagi kita semua. Sehingga beberapa orang mengidentikan dirinya dengan beberapa kenalan mereka yang mereka miliki, jabatan atau dalam posisi orang yang berhasil dalam usaha. Sehingga dalam bercerita, kita sering secara tidak sengaja membanggakan. Bahkan biasanya seorang akan membanggakan siapa yang mereka kenal, yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk kebanggaan diri kita sendiri atau untuk menaikkan nilai kehormatan kita. Menariknya adalah orang yang kita banggakan tersebut belum tentu mengenal secara pribadi dengan diri kita. Karena ia mungkin sedang membanggakan orang yang lebih tinggi daripada dia, atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada dia, sebagai sebuah sarana untuk menaikkan derajat atau gengsinya.
Itu sering terjadi di dalam hubungan antar sesama manusia kita. Namun, hal yang sama bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita kadangkala menjadi orang Kristen yang cukup puas hanya sekadar menjadi Kristen. Dan kita dengan menjadi Kristen, kita merasa sudah mengenal Allah hanya dengan berKTP Kristen. Atau mungkin kita setingkat lebih maju, di mana kita boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja, baik itu sebagai worship leader, baik itu sebagai ketua komsel, sebagai wakil gembala, atau mungkin bahkan kita sebagai gembala. Sehingga kita mengklaim diri kita bahwa kita pasti sudah dikenal oleh Allah. Allah yang Maha Tahu pasti mengetahui siapa kita dan pasti kenal siapa kita dalam konteks yang lain. Tetapi dikenal dalam ayat ini memiliki sebuah nilai tersendiri yang akan membuat orang yang mengenal itu akan mengusahakan yang terbaik bagi kita sebagai orang yang dikenalnya. Di dalam hal ini sebagai suatu contoh, kita tahu siapa presiden kita di Indonesia. Tetapi akan sangat berbeda bila kita mengenal bahkan dikenal oleh presiden kita secara pribadi. Hal yang sama terjadi tatkala kita mengenal siapa Tuhan kita dan kita pun dikenal oleh Tuhan kita. Maka hal itu akan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab penuh untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, yaitu antara kehormatan Allah dan kehormatan kita. Dikenal Allah adalah anugerah yang harus terus dijaga dan dirawat, karena membawa identitas Allah di dalam diri kita dengan segala kelengkapannya untuk menjadi berkat bagi dunia. Sekali lagi, dikenal Allah adalah anugerah yang harus terus dijaga dan dirawat oleh kita karena membawa identitas Allah di dalam diri kita dengan segala kelengkapannya untuk menjadi berkat bagi dunia. Artinya saudara, dengan segala kelengkapan yang Tuhan berikan tatkala kita mengenal Allah, maka saudara dan saya dipersiapkan untuk menjadi terang dan garam dunia. Pertanyaannya adalah, apakah makna dari dikenal oleh Allah sehingga membawa kelengkapan Allah di dalam diri kita? Yang kedua, apa saja kelengkapan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya? Dan yang ketiga, bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita bisa dikenal oleh Allah? Dari surat 1 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga, seperti yang kita baca tadi, kita akan bersama-sama belajar secara singkat dan sederhana apa sebenarnya makna dari dikenal Allah dan bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang benar-benar dikenal Allah dan tidak sekadar merasa-rasa dikenal Allah. Yang pertama, apa itu dikenal Allah? Apa makna dikenal Allah? Setelah saya membaca beberapa terjemahan Alkitab dari ayat ini, ternyata beberapa terjemahan Alkitab menerjemahkan sama dengan apa yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dari kata yang dalam bahasa Yunani disebut eknostai, yaitu dengan menerjemahkan dikenal atau diakui, yang memiliki kata dasar ginosko yang dapat berarti mengenal atau bersetubuh. Jika membandingkan teks ini dengan konteks yang ditulis Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13, maka Rasul Paulus sedang membahas mengenai persembahan daging kepada berhala. Sehingga dalam ayat 1 dan ayat 2, Rasul Paulus menegaskan bila yang pertama pengetahuan atau ekno atau mengenal bisa terjadi pada semua orang. Dalam ayat 1 firman Tuhan katakan,
Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih itu membangun. Hal yang pertama, pengetahuan atau ekno atau mengenal bisa terjadi kepada semua orang. Yang kedua, pengetahuan atau pengenalan yang salah akan menghasilkan kesombongan. Dalam ayat 1 bagian B, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Yang ketiga, pengenalan oleh kasih akan membangun dalam ayat 1 bagian C. Tetapi kasih membangun. Selanjutnya yang keempat, pengetahuan atau pengenalan tidak bisa didasarkan pada prasangka atau anggapan. Kalau kita membaca dalam ayat yang kedua, jika ada seorang menyangka, kata menyangka di sini menggunakan bahasa Yunani dokei, yang artinya menganggap. Jika ada seorang yang menganggap dirinya, menyangka dirinya, sehingga pengenalan yang benar tidak bisa didasarkan kepada anggapan-anggapan kita atau sangkaan-sangkaan kita. Anggapan atau prasangka kepada pengetahuan atau kepada pengenalan belum bisa dikatakan sebagai pengenalan dengan benar, karena belum mencapai pengetahuan yang seharusnya. Di dalam ayat yang kedua bagian B, firman Tuhan katakan, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai pengetahuan, maka ia belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi, anggapan atau sangkaan belum bisa dikatakan sebagai pengetahuan. Karena frase sebagaimana harus dicapainya, di dalam bahasa Yunani dikatakan katos dei gnomai, memiliki arti lain, yaitu sebagaimana ia harus mengetahui. Jadi artinya di sini dikenal Allah berarti dapat terjadi kepada semua orang yang dikehendaki oleh Allah dengan cara yang sederhana sekalipun terkait dengan hal makan dan minum. Maka Rasul Paulus di dalam ayat yang lain mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kerjakan, makan dan minum pun harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, dikenal Allah artinya memiliki hubungan pribadi dengan Allah, yaitu sebuah hubungan yang karib, hubungan yang akrab, hubungan yang intim, seperti orang yang sedang bersetubuh. Tidak ada hal yang tersembunyi atau rahasia. Selanjutnya, yang ketiga, dikenal Allah sama artinya dengan mengenal Allah, yang akan membawa setiap orang dalam sikap kerendahan hati dan tidak dibangun atas dasar prasangka atau dugaan semata, melainkan dalam sebuah hubungan yang secara intim dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mencapai kesempurnaan pengenalan kepada Allah. Artinya apa? Artinya saudara mengenal Tuhan itu tidak berbicara tentang orang lain yang memperkenalkan kepada saudara dan saya, tetapi berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya sekadar terbangun dalam sebuah anggapan-anggapan, dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, tetapi kita benar-benar memiliki sebuah pengenalan yang terbangun dari dasar sebuah hubungan yang akrab. Kita mengetahui siapa Tuhan karena kita berhubungan akrab dengan Dia. Selanjutnya, yang keempat, mengenal Allah dan dikenal Allah itu adalah tujuan utama dari setiap orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Sehingga di sini, jika kita mendambakan masuk surga dan mengalami berkat Tuhan selama di dunia, itu baik. Tetapi jangan pernah kita kehilangan fokus kita untuk tetap membangun pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun benar-benar mengenal diri kita. Selanjutnya, apa saja yang Allah lengkapkan kepada kita
ketika kita dikenal oleh Dia. Dalam surat 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, kita melihat tentang kebenaran kelengkapan dalam mengenal Allah. Yang pertama secara internal, ya, kita tidak membuat pertentangan tentang Allah. Banyak orang berusaha mempertentangkan tentang siapa Tuhan, mempertentangkan nama-nama Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Secara internal kita akan mengenal siapa Allah yang Esa. Kelengkapan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya, yaitu Tuhan akan memberikan kepada kita semua pengenalan yang benar tentang Allah yang Esa. Siapa Allah yang Esa? Di dalam ayat yang kelima sampai keenam firman Tuhan katakan, sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang Esa, firman Tuhan katakan dapat kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang olehnya semuanya telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Dalam hal ini, ayat ini tidak mengajarkan supaya kita menyangkal Tritunggal yang kudus, karena kita tetap mengakui Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus sebagai satu kesatuan. Ayat ini jelas berbeda dengan ajaran yang disebarkan oleh Sabellianisme maupun Unitarianisme, di mana Sabellianisme mengajarkan tentang Allah yang adalah satu Esa itu bermanifestasi menjadi tiga wujud, yaitu wujud Bapa, wujud Anak, dan wujud Roh Kudus. Di mana kemudian diajarkan dengan tiga wujud tadi itu, Sabellianisme menganggap bahwa yang mati bukanlah Allah Anak atau Yesus Kristus, tapi Allah Bapa itu sendiri. Sehingga dia menganggap Allah ya hanya Allah Bapa saja. Di dalam hal ini, ajaran ini jelas bukan ajaran yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Karena Sabellius yang mencetuskan ajaran Sabellianisme adalah teolog dan pemimpin agama Kristen di Roma pada abad 3 Masehi. Ya, dia memiliki pandangan yang berbeda mengenai Trinitas. Ya, dia memahami Trinitas sebagai Allah yang Esa, yang bermanifestasi menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, di dalam hal ini Sabellius kemudian menganggap seperti yang disampaikan tadi, yang mati bukanlah Allah Anak tetapi Allah Bapa. Ajaran ini jelas bertentangan dengan kekristenan kita, karena mengenal Allah yang Esa di dalam Yesus Kristus berarti kita melihat Allah Bapa adalah Allah Anak dan adalah Allah Roh Kudus. Selanjutnya ini juga berbeda dengan pandangan Unitarianisme, yaitu subdenominasi Protestan yang menekankan ketunggalan Allah. Ajaran ini muncul pertama kali di Transilvania di sekitar gereja Lutheran. Mereka menganggap masalah Trinitas adalah ajaran Luther dan Calvin. Mereka menolak doktrin dosa asal dan predestinasi. Yesus hanyalah seorang nabi dan hamba Allah, bukanlah Allah yang menjadi manusia. Kita mengenal Allah yang Esa di dalam Yesus Kristus. Kita tidak sedang mengakui ajaran Sabellianisme dan Unitarianisme, tapi kita mempercayai kepada pribadi Tuhan, pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang adalah satu.
satu, menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Berbeda dalam pekerjaan mereka. Dan secara eksternal, Tuhan melengkapi kita supaya apa? Ayat yang ke-7 bagian A, firman Tuhan katakan, supaya kita tidak terikat kepada berhala-berhala. Yang kedua, Tuhan melengkapi kita dalam ayat 7 bagian B, supaya kita memiliki hati nurani yang kuat, atau tidak mudah terpengaruh oleh setiap adat istiadat yang ada. Karena dikatakan di sini ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Karena itu Tuhan memberikan kelengkapan kepada kita ketika kita dikenal oleh Allah, supaya saudara dan saya tidak lagi memiliki hati nurani yang lemah, yang mudah sekali terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia, oleh larangan-larangan ini dan itu yang dibuat oleh dunia, tapi memiliki suatu keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Sehingga di sini saudara dan saya dalam ayat yang ke-8 mampu untuk bersikap bijaksana, tidak menyalahgunakan kebebasan kita untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga dalam ayat yang ke-9 sampai 10, dalam hal ini kita menjadi orang yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita dalam hal kesaksian hidup sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Jadi kita tidak lagi terikat, tidak lagi boleh makan ini makan itu. Tetapi kalau ada orang yang mungkin tersandung ketika kita makan ini dan makan itu, dalam hal-hal yang sederhana kita mampu untuk mengerem apa yang kita sukai, apa yang mungkin kita anggap itu tidak apa-apa. Untuk apa? Supaya saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan dan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Selanjutnya, bagaimana kita dikenal Allah? Dalam ayat yang ke-8 tadi firman Tuhan katakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Artinya di sini satu-satunya jalan untuk dikenal Allah yaitu mengasihi Allah. Pertanyaannya, kasih seperti apa yang dimaksudkan di sini? Bagaimana mewujudkan kasih kepada Allah dengan benar? Kata kasih di sini ternyata menggunakan kata agapa atau agape, yaitu kasih yang walaupun, di mana kasih yang agape atau agapao ini pernah Yesus tanyakan kepada Petrus, dan Petrus tidak sanggup untuk menjawab dengan kasih yang sama. Oleh karena itu, ketika kita berbicara bahwa dikenal Allah, seseorang Kristen harus mampu memiliki kasih agapao atau kasih agape, yaitu kita harus menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus melakukan seluruh perintah-perintah firman Tuhan. Dengan jalan kita meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus katakan, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, kita lakukan yang sama. Supaya apa? Supaya kita dikenal oleh Allah. Kalau kita dikenal oleh Allah, maka segala sesuatu yang dari Allah, Allah akan berikan kepada kita sekalian. Ya. Selanjutnya, identitas Kristen adalah melakukan apa yang diperbuat Kristus. Dan bukan sekadar puas dengan beragama Kristen semata. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, dikenal oleh Kristus, berarti saudara dan saya siap untuk mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam surat Galatia pasal 5. Saudara harus dapat menunjukkan kasih saudara. Saudara harus dapat menunjukkan sukacita di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, mau buruk mau baik. Kita harus terus bersukacita. Saudara dan saya harus menunjukkan damai sejahtera di dalam keadaan yang mungkin orang suka bermusuhan, saling tebar kebencian satu dengan yang lain. Tapi saudara dan saya harus menjadi pendamai.
yang membawa kesejahteraan bagi sekeliling kita. Di tengah orang yang emosional, saudara harus menunjukkan kesabaran saudara sebagai bukti daripada buah roh yang hidup di dalam kehidupan kita semua. Di dalam banyaknya orang yang saat ini menjadi pelit karena kesulitan-kesulitan ekonomi, saudara dan saya harus dapat mewujudkan kemurahan sebagai buah daripada buah roh tadi itu kepada sekeliling kita, kepada orang yang membutuhkan. Tidak menjadi orang yang pelit, tapi kita menjadi orang yang murah hati. Karena kenapa? Karena buah roh juga berbicara tentang kebaikan kita. Kebaikan saudara terlihat oleh semua orang. Ya. Tetapi di lain pihak, buah roh juga menuntut saudara untuk memiliki kesetiaan. Kesetiaan saudara teruji di sini. Baik kesetiaan di dalam rumah tangga saudara, terhadap istri, terhadap suami saudara. Kesetiaan terutama kepada Tuhan. Kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan. Kesetiaan untuk melayani Tuhan. Harus juga mampu kita tunjukkan, kita tampilkan sebagai buah daripada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Dan semuanya harus kita dapat tunjukkan, tampilkan dengan kelemah lembutan yang daripada Tuhan. Bukan dengan emosi kita, bukan dengan sikap garang kita. Dunia boleh garang, tapi saudara dan saya harus tetap lemah lembut. Ya, karena orang yang lemah lembut itu yang akan menguasai bumi. Alkitab mengatakan demikian. Dan saudara dan saya tetap dalam penguasaan diri. Kita melihat negara kita sedang diambang resesi. Saudara dan saya harus memiliki penguasaan diri. Bagaimana kita bisa mendisiplin diri kita, mengontrol keinginan kita, supaya kita tidak menjadi orang yang kemudian tidak mampu menguasai diri, sehingga kita di dalam keadaan resesi kita pun mengalami kekurangan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang Kristen yang dikenal oleh Allah, menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar diberkati oleh Tuhan, yang berkemenangan karena Tuhan mengenal kita dan kita mengenal Dia. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Jadikanlah kami semua pelaku-pelaku firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh mengenal Engkau dan kami boleh dikenal oleh Engkau. Berkati umat-Mu dengan segala pergumulan umat-Mu. Biarlah rahmat Allah senantiasa nyata dalam kehidupan mereka semua, dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Biarlah berkat rahmat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati umat-Mu semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.